Kita mulai ya. Seperti biasa, sebelum mulai gue pengen bahas sedikit dulu kenapa gue beli BUBM ini. Jadi singkatnya ketika gue lagi cari-cari speaker murah, gue melihat ada brand BUBM ini seperti yang gue bilang di awal ya. Yang ini kan bentuknya mirip Eagle Solo, dan BUBM ini tuh ada dua tipe. Yang satunya mirip seperti Eagle Fit 2, tapi setelah gue pikir-pikir dan gue baca speknya tuh sama persis. Jadi dari size speakernya, dari wattnya itu sama persis. Yang beda mungkin cuma dari bentuk luarnya aja. Jadi gue iseng cobain yang ini aja, karena yang mirip seperti Eagle Fit 2 itu gue lupa tipenya BUBM apa, harganya 100.000. Jadi beli sekitar 30 sampai 40 ribuan. Ya udah deh, gue pilih yang ini aja. Dari build quality-nya, kalau gue pertama kali megang ini tuh sebenarnya bagus kualitas build quality-nya ya. Jadi kayak bahan-bahan materialnya itu tuh nggak terlihat sebuah speaker seharga 100 ribuan memang. Jadi kayak apa ya, bisa gue bilang nih bahannya plastik tapi udah dilapisin silikon. Terus ininya juga tombol-tombolnya oke, bahan material jaring-jaringnya ini juga oke. Jadi overall sih dari sisi bahan dan build quality-nya gue nggak ada komplain kayak buat sebuah harga 100 ribu ya. Di sisi kiri ini ada pasif radiator gede tuh, kalian lihat, dan pasif radiatornya ini juga berbahan cukup baik loh. Ini tuh kayak bahan materialnya kayak gue nggak tahu nih kayak steel atau stainless atau apapun deh, intinya kayak bukan plastik dan besar. Di sisi kanannya nggak ada, jadi cuma satu buah ada di sisi kiri, dan sisi kanannya ini pad karetnya. Terus kalau kalian lihat di sisi atasnya ada tombol on off, ada tombol volume, dan ini flap karetnya kita buka dulu ya, kita lihat. Dia support micro USB buat charging portnya, dan ada micro SD card tuh. Jadi kalian bisa pakai SD card. Tapi ini slot SD cardnya agak sedikit ketutupan sama flap karetnya sendiri ya. Jadi gue nggak tahu nih masukinnya, mungkin agak-agak ribet. Jadi harus dibuka kayak gini. Dan kita coba nyalain. Notifikasinya agak lucu ya, jadi kayak gue nggak tahu tuh notifikasi apaan, tapi ya agak panjang sih menurut selera gue. Jadi tapi gue nggak tahu deh, ya intinya kurang lebih notifikasinya seperti itu. Yang uniknya LED-nya tuh ada di dalam sini nih. Jadi kalian lihat di sini tuh ada kayak biru-biru gitu, dan kayak LED indikatornya tuh berada di dalam. Terus yang gue bingung, pertama kali gue pasang speaker ini, gue tuh bingung letak speakernya di mana. Ternyata letak speakernya ada di sisi bawahnya ini malahan kalau bisa gue bilang, karena gue pikir dengan tombol yang berada di atas ini ya biasanya kan kita naruh speaker seperti ini ya buat dengerin, tapi kok suaranya kayak ada yang aneh gitu. Ternyata ada di bawah sini. Jadi kalian dengerinnya tuh harus berdiri seperti ini, atau kalau kalian taruh seperti ini ya tombolnya letaknya di bawah. Jadi kalian nggak susah buat ngeakses tombolnya. Jadi agak bingung sih buat peletakan speaker yang berada di sisi yang cukup awkward seperti ini. Harusnya tuh adanya di sini sih menurut gue, tapi ya nggak tahu deh, mungkin dia pengen mempunyai ide kreatif yang lain aja. Untuk spesifikasinya seperti spesifikasi pada umumnya ya, Bluetooth 5. Untuk delaynya masih berasa sih menurut gue, jadi delaynya memang nggak terlalu baik. Kalau kalian buat streaming YouTube, buat nonton Netflix ya masih cukup berasa deh intinya delaynya. Terus untuk speakernya sendiri 52 mm yang berada di depan situ. 52 mm tuh sebenarnya cukup besar ya kalau lihat dari spesifikasinya, dan mempunyai power output 5 watt. Jadi ya secara power output juga cukup biasa aja buat sebuah range harga di kelasnya. Yang menurut gue lagi-lagi power output tuh nggak penting, yang penting suaranya bisa bagus ya. Tapi nanti akan gue bahas di sound quality-nya. Terus nggak ada apa-apa lagi sih, spesifikasinya simple banget ya. Kapasitas baterai 1200 mAh. Pemakaian sehari-hari ya dia paling bertahan sekitar 4-6 jam. Karena jujur gue nggak pernah ngukur banget dari penuh sampai habis. Jadi menurut gue mungkin sekitar 4-6 jam lah buat baterai 1200. Apalagi yang harus gue bahas, kayaknya nggak ada lagi sih, udah itu aja. Jadi langsung aja kita bahas mengenai sound quality-nya. Tapi seperti biasa sebelum gue bahas mengenai sound quality-nya, gue puterin dulu sound sample BUBM M12 ini, dan akan gue versuskan mungkin dengan JBL Go generasi pertama aja ya. Dan langsung aja kita mulai. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. I'm up all day, all night, we playing our last fight. Now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it.
sometimes everything was on the line. Didn't wanna be the one who had to say it. No, I can't rewind the time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it. But if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm not in the mood, but you'll be here soon. Everything feels wrong, guess I'm just in a bad mood. Feeling broken hearted over something that never was. Never was, never was. Ooh, I thought it'd be me and you. Ooh, I guess it wasn't true. If I only knew what you put me through, I don't deserve this. I thought it'd be me and you. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. I would. I would. I would. We talk on the phone. Oke, itu adalah sound sample dari BUBM M12 dengan JBL Go versi pertama. Seperti biasa, mengenai sound quality merupakan opini dan pendapat dari gue pribadi karena setiap orang punya selera yang berbeda-beda. Langsung aja ya, pertama kali gue dengar BUBM M12 ini, secara jujur, gue kayaknya gagal deh buat mencari sebuah carry-hore Bluetooth speaker yang akan bisa gue rekomendasiin ke kalian, seperti let's say CRDC yang kemarin sempat gue review, atau WK SP300. Itu kan harga-harga speaker carry-hore yang suaranya tuh cukup proper dengan dengan kualitasnya masing-masing ya. Kalau WK lebih ke warm, CRDC lebih ke neutral to bright. Kalau ini gagal menurut gua karena kualitas suaranya seperti speaker layaknya 100 ribuan yang gak ada spesial-spesialnya sama sekali. Let's say seperti Zilot S31, seperti Sakum Mini yang memang harganya 100 ribu, yang secara performance kualitas suaranya agak mengecewakan buat gua sih. Jadi intinya kualitas suaranya gua gak akan bahas panjang lebar, mungkin mirip seperti Sakum Mini yang round yang bulat itu ya, yang Y2 apa ya namanya, gue lupa tuh, gue suka tukar-tukar jenisnya. Intinya yang 100 ribu itu deh. Atau Zilot S31 yang harganya juga 100 ribuan. Bahkan kalau dibandingin dengan Zilot aja masih mempunyai bass yang memang besar ya. Jadi meskipun karakter suaranya kurang, tapi bass di S31 itu cenderung lumayan besar dan deep. Sedangkan di sini tuh bassnya juga nggak terlalu berasa besar. Jadi bassnya tuh mirip JBL Go. Tapi untuk high frekuensinya gue ngerasa detailnya pas-pasan.
terus roll off-nya berasa juga, nggak smooth juga. Terus untuk mid frekuensinya, untuk vokalnya, ini tuh bener-bener yang tipikal speaker yang bisa gue bilang suara murah ya, dalam artian kolorasinya tuh berasa cempreng dan lain sebagainya. Intinya kalau kalian bandingkan langsung dengan let's say JBL Go generasi pertama, itu udah jauh banget menurut gua loh kualitas suaranya. Jadi kayak vokalnya JBL Go generasi pertama tuh tipikal suara yang vokalnya at least bener. Jadi kalau di sini memang jauh, tapi kalau dari segi harga memang jauh ya. Tapi balik lagi, kenapa gue bandingkan dengan JBL Go seri pertama? Hanya untuk buat biar kalian tahu aja kurang lebih kualitas suara yang seharusnya lebih proper tuh seperti JBL Go generasi pertama. Itu pun nggak spesial loh ya. JBL Go generasi pertama tuh punya kualitas suara yang oke dan proper, tapi bukan yang terbaik di range harganya. Sedangkan BOBM M12 ini menurut gue kayaknya wajib di skip aja, karena gue sendiri nggak rekomen mengenai BOBM M12 ini. Dan dengan demikian gue juga jadi nggak penasaran buat BOBM yang satunya yang bentuknya mirip Eagle Fit 2, karena bisa dipastikan kualitas suaranya nggak akan sebaik Eagle Fit 2 pastinya. Kalau udah denger suara yang ini kan harganya lebih mahal yang daripada yang mirip Eagle Fit 2 itu ya, tapi gue rasa sih kualitas suaranya sama aja sih, karena dari spesifikasinya pun sama persis dan range harganya cuma beda 30.000, jadi paling beda casingnya doang. Udah itu aja sih. Jadi kalau kalian berminat ya, linknya nanti akan gue taruh di deskripsi di bawah. Itu pun kalau kalian ada yang berminat. Kalau nggak berminat juga ya nggak apa-apa, karena basicnya gue sendiri memang nggak terlalu merekomend speaker ini karena memang nggak terlalu bagus buat suaranya. Thank you bagi kalian yang nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.